Pudar Bab 13. Penulis Neng Neng. Berbeda dari hari sebelumnya, kali ini udara di lingkungan tempat tinggal Lili terasa hangat. Mentari pagi sudah muncul dengan penuh percaya diri sedari tadi. Bunda sudah sedari subuh berangkat bekerja. Katanya ada pekerjaan tambahan di pabrik, meninggalkan Lili seorang diri di rumah. Lili masih bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Rasanya berbeda dari biasanya. Lili merasa malas, bahkan untuk sekedar masuk sekolah. 3 minggu dari kejadian, Lili menampar Bima telah berlalu. Waktu terasa cepat, berputar. Sebisa mungkin, Lili menghindari Bima yang entah mengapa akhir-akhir ini mereka selalu berpapasan. Dan Lili selalu disuguhkan keromantisan pasangan couple goals di sekolahnya. Semuanya terlalu memuakkan bagi Lili. Sekuat tenaga gadis itu menahan diri hanya untuk tidak menghabisi Bima. Seperti biasa, Lili berangkat sekolah berjalan kaki. Sinar mentari pagi terasa begitu panas di tubuh Lili, membuatnya berkeringat. Perjalanan masih beberapa menit lagi, namun sungguh Lili merasa tidak nyaman akan tubuhnya. Terasa lemas, padahal Lili sudah sarapan nasi goreng buatan Bunda sebelum berangkat. Berulang kali menyeka keringatnya, Lili masih memaksakan untuk terus berjalan, hingga kakinya tiba di gerbang sekolah. Dari kejauhan mata Lili menangkap siluet tubuh Bima dan teman-temannya yang masih berada di parkiran. Seketika, Lili merasa begitu mual hanya karena melihat bayangan tubuh Bima. Apalagi jika bayangan malam itu muncul di benaknya. Entah berapa malam Lili lewati dengan mimpi buruk yang sama. Li, ayo ganti baju olahragamu. Kita ada praktek olahraga pagi ini. Katanya nilai olahraga ini sangat berarti untuk kelulusan kita. Ambar memberitahu ketika Lili sudah berada di dalam kelas mereka. Lili hanya mengangguk. Olahraga. Tubuh Lili sangat lemas. Bagaimana Lili bisa melakukan olahraga yang lumayan berat pagi ini? Tiba di tengah lapangan, seluruh siswa yang akan melaksanakan ujian praktek sudah berkumpul. Masing-masing dari mereka mendengarkan dengan seksama arahan dari sang guru olahraga. Kebetulan praktek kali ini adalah praktek gabungan dari seluruh angkatan kelas 3. Otomatis, di pagi menuju siang yang terik ini membuat suasana kian panas. Di akhir acara, mereka akan melakukan perlombaan bola basket antar kelas, dan itu akan menjadi salah satu nilai bagi para siswa. Peraturan sudah dibuat, satu persatu murid melakukan tugasnya. Kini tiba saatnya Lili untuk melakukan tugasnya juga. Perut Lili terasa diaduk, tubuhnya begitu lemah. Berulang kali, gadis itu mengepalkan tangannya, meremas perutnya yang tiba-tiba saja terasa kram. Sedikit meringis, namun Lili tetap memaksakan diri, mengingat Lili sangat membutuhkan nilai ini untuk bahan penunjang nilai-nilainya yang lain. Berlari sekuat tenaga, lalu Lili mencoba untuk mendribble bola basket. Berusaha keras untuk kembali memasukkan bola tersebut setelah tadi 2 kali masuk ring. Ini adalah bola terakhir yang harus Lili masukkan. Lili memejamkan matanya erat. Rasanya matanya berkunang-kunang, kepalanya berputar, hingga suara teriakan dari beberapa murid terdengar begitu samar. Bruk! Lili kehilangan kesadarannya. Mata berlensa hitam legam itu kini sudah mulai sedikit terbuka. Ada ringisan kecil di ujung bibirnya. Tangannya kemudian memegangi kepalanya yang terasa masih pening. Setelah pandangannya terasa normal, Lili kemudian menatap pada sosok yang kini tengah menatapnya dengan rasa tidak percaya. Seorang pria paruh baya yang selama ini begitu dihormatinya kala Lili berada di lingkungan sekolah. Pria itu sudah sangat banyak membantunya dengan tulus. Namun, melihat dari pandangannya, kenapa terlihat gurat kecewa yang begitu ketara? Sudah sadar? Pertanyaan itu yang pertama kali terlontar. Lili mengerutkan dahi dengan wajah bingung. Kenapa bapak kepala sekolah terlihat begitu tegang? Pria itu biasanya selalu tersenyum hangat menatap Lili. Sebentar lagi ibumu akan datang menjemputmu, ucapnya lagi, masih dengan raut yang sama. Bunda,
Tanya Lili mengerjap. Yah, aku sudah menelponnya tadi. Hening. Kepala sekolah seperti tengah menimbang kata yang akan diucapkannya selanjutnya. Lili, aku tahu seberapa sulitnya hidupmu selama ini. Lili semakin bingung dengan ucapan pria berkepala plotos tersebut. Tapi, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi padamu? Kecewa, raut itu semakin ketara, semakin membuat Lili tidak mengerti. Sementara Lili hanya terdiam menyimak dengan keringat dingin yang mulai mengalir. Maksud Bapak? Penasaran, rasa itu yang berkecamuk di benak Lili. Apa kamu tidak mengetahuinya? Kepala sekolah menatap Lili nanar. Pria itu terlihat kecewa, namun juga seperti menahan tangis. Tentang apa, Pak? Lili semakin mendesak. Kamu hamil, Lili. Dek. Seketika dunia Lili semakin terasa berputar. Lili mengerutkan keningnya bingung. Tunggu, bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi padanya? Apa mungkin ini hasil dari perbuatan Bima hampir 1 bulan yang lalu? Tidak, Lili bahkan tidak pernah memikirkan resiko tersebut. Terlalu sibuk membenci dan sama sekali tidak berpengalaman mengenai hal seperti demikian, membuat Lili begitu awam. Hamil? Bagaimana mungkin? Dengan kata yang terbata, juga tubuh yang mulai bergetar, Lili bertanya entah pada siapa. Pandangannya tiba-tiba saja menjadi kosong. Kini harapan masa depannya bukan hanya pudar, namun sirna. Bapak percaya, kamu perempuan baik, Li. Sebelum ibumu datang, katakan pada Bapak, siapa yang telah melakukan semuanya? Kepala sekolah kini bertanya dengan nada lembut. Bapak akan membantumu, Li, ucapnya lagi. Siapa yang melakukannya? Jelas saja Bima. Lili ingat betul, hanya Bima yang tega melakukannya saat itu. Namun, Lili juga ingat, Bima pernah mengancamnya. Tiba-tiba saja Lili berteriak histeris, kala mengingat rentetan kejadian, juga segala tekanan yang terjadi padanya selama 1 bulan terakhir. Tidak tahukah mereka, jika selama 1 bulan ini, Lili sudah hampir berubah menjadi manusia gila? Menjerit kala mimpi buruknya selalu terulang, menjerit kala teringat perlakuan kasar Bima, dan berteriak layaknya orang gila kala mengingat setiap penghinaan dan ancaman Bima. Gadis itu sungguh putus asa. Dia tidak akan sanggup menerima sanksi sosial di lingkungan sekolah, juga di lingkungan rumahnya. Lili tidak bersalah, namun maukah mereka percaya? Dengan brutal, Lili memukuli perutnya sendiri. Sungguh, dia tidak ingin menerima janin ini di perutnya. Dengan brutal, Lili menendang apa saja yang berada di dekatnya. Bahkan bapak kepala sekolah juga hampir kena tendang saat beliau berusaha untuk menenangkannya. Dalam sekejap, ruangan UKS segera menjadi kapal pecah. Lili berlari melewati koridor sekolah. Niatnya kali ini, dia akan membunuh Bima. Dia adalah sumber yang sudah membuat hidup dan mimpi Lili menjadi sirna. Pria itu yang sudah membuat segala perjuangan Lili menjadi sia-sia. Lili menendang pintu kelas Bima, hingga semua murid juga guru yang tengah mengajar di dalamnya tersentak kaget. Ada apa ini? Kenapa kamu tidak sopan sekali? Seorang guru perempuan terlihat menatap marah pada Lili. Namun, Lili tidak peduli. Gadis itu menatap menyalang pada satu persatu siswa yang kini tengah menatapnya aneh, termasuk Anissa yang duduk satu bangku dengan Zahara. Zahara memandang Lili dengan tatapan sedikit sinis. Di mana si brengsek Bima? Pertanyaan itu terlontar kalau mata Lili tidak menangkap sosok tubuh Bima Adiguna, pria yang sudah membuat hidup seorang dandelion menjadi hancur.